Pemirsa, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus menggelorakan semangat kampanye kreatif yang menginspirasi serta memberikan nuansa yang ceria dan juga seru. Dan berikut perbincangan Herjuno Syahputra dengan Direktur Eksekutif Kampanye Kreatif TPN Ganjar Mahfud, Romanus Sumaryo. Ya, 16 hari jelang Pilpres 2024, paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud terus menggelorakan semangat kampanye kreatif yang serta memberikan nuansa yang ceria dan seru. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Kampanye Kreatif TPN Ganjar Mahfud, Romanus Sumaryo. Assalamualaikum, selamat sore Bang Romanus. Selamat sore ya, dengan Mas Herjuno, Bang Romanus. Juno, Bang. Enrico. Juno, Bang. Oh, Juno. Oke. Selamat sore Mas Juno. Siap. Sorry nih. Bang Romanus, kalau tadi kita disebutkan bahwa ini kan tinggal beberapa hari lagi dan terus kampanye dilakukan oleh teman-teman dari Ganjar Mahfud. Dan tadi kampanyenya kreatif, seru, dan juga inspiratif. Ini maksudnya apa, Bang? Ya, kampanye itu kan memang harus sesuatu yang gembira, kreatif. Kreatif itu udah wajib ya. Semua kampanye, mau kampanye politik, mau kampanye brand, semuanya memang harus kreatif. Kreativitas nomor satu, bagaimana bisa menyampaikan pesan. Dan juga harus menginspirasi supaya kampanye itu kan membuat orang untuk meyakinkan orang menentukan pilihannya. Makanya dia harus inspiratif gitu. Oke, apa yang dibuat kemarin atau saat ini Bang Romanus untuk mencirikan bahwa kampanye ini memang kreatif dan inspiratif? Hal-hal apa yang bisa kita lihat cirinya? Ya, kalau kita lihat, kalau misalnya lihat mulai dari kampanye terbuka ini, mulai pertama minggu lalu di Bandung gitu ya. Baik. Di Sidoarjo, kemudian kemarin di Cirebon, lalu hari ini di Medan dan di di Jogja. Kalau bisa dilihat kan oleh teman-teman, ada satu benang merah di mana bukan saja kita mengkampanyekan program atau paslon kita, tetapi di situ ada unsur yang dilibatkan selalu di setiap tempat ada atraksi kebudayaan atau kesenian lokal gitu kan ya. Kemarin kalau lihat di Bandung waktu itu, kalau Jawa Barat itu kan khasnya gendang rampak, lalu angklung, ada 1000 angklung. Kemarin semua peserta yang hadir ikutan bermain angklung gitu kan, ada sisingan. Di Sidoarjo juga begitu dengan tradisi Jawa Timur, ngeremo, kesenian Ponorogo dan sebagainya. Jadi itu memang selain menyampaikan pesan juga kita mempreservasi budaya juga, budaya dan kesenian lokal. Oke, jadi tiap daerah tentunya ketika kampanye ada kearifan lokal yang diangkat ya, Bang Romanus ya. Karena namanya kan Hajatan Rakyat. Nama acaranya kan Hajatan Rakyat. Harapan jutaan rakyat. Nah, karena ini hajatan rakyat, maka rakyat bukan cuma diundang menjadi objek, tapi dia menjadi subjek dari acara itu gitu ya. Kesenian-kesenian lokal dan partisipasi warga masyarakat setempat juga dilibatkan. Kalau bicara sasaran tadi, kalau kita bicara ini kan tadi Anda menyebutkan hajatan rakyat, apakah memang tiap kita berkampanye semua lapisan atau golongan diharapkan bisa tersentuh, atau memang kreatif ini kan erat kaitannya dengan milenial dan Gen Z. Jadi sasarannya sebenarnya untuk siapa sih, Bang Romanus? Ya, kita tentu saja kalau kita bicara ini kampanye pemilu, berbeda gitu ya dengan kampanye untuk brand yang memang ada segmentasi market dan sebagainya. Kalau kampanye pemilu itu kan semua. Ya, jadi semua diharapkan ya ini bisa menggerakkan atau mengundang gitu ya semua segmen. Makanya kalau dari sisi performance juga mulai ada yang memang untuk performance untuk segmen Gen Z, Gen Y, Gen X, bahkan juga sampai yang baby boomer. Jadi ya ini semua kan elemen masyarakat. Jadi semua harus terpenuhi juga gitu ya. Aspirasinya atau hiburan-hiburan yang diinginkannya gitu kan. Yang mau menggerakkan mereka datang ke tempat kampanye. Kalau bicara mengenai kampanye ini dan juga elektabilitas Bang Romanus, apakah ini juga kalau ada benang merahnya, tiap kampanye tentunya elektabilitas Ganjar Mahfud ini semakin terbangun dengan adanya tadi hajatan rakyat dan hal-hal yang kita infuse ke dalam tiap segmennya di kampanye ini?
Tentu saja ya, saya kira semua berharap kan dengan semua effort, salah satunya ya kampanye terbuka, Baik. tentu bisa mendapat dampak elektabilitas. Jadi kalau kami sih percaya gitu dengan apa yang kami lakukan, ini justru membangunkan semua yang dibilang silent majority ini jadi bangun. Semua jadi tergerak di situ, lalu tersadarkan lagi kalau yang kemarin mungkin masih undecided atau belum tahu harus memilih yang mana. Nah justru kelompok-kelompok itulah yang utamanya memang kita sasar juga dengan turun, dengan kampanye terbuka, melibatkan banyak masyarakat di situ. Baik. Itu tujuannya. Baik, kalau kita tahu belasan hari lagi menuju pencoblosan di 14 Februari, tentunya ada hari terakhir kampanye. Tim sendiri sudah mempersiapkan apa untuk closing sendiri? Ya, kita sudah mempersiapkan tentunya sesuatu yang memorable lah ya, Oke. diingat dan punya daya tahan ingat. Itu kan kalau hari terakhir kan tanggal 10 Februari. Sesudah itu masuk masa tenang. Lalu tanggal 14 Februari orang mencoblos. Nah, diharapkan dari yang putaran akhir nanti itu punya memori yang panjang yang membuat orang mau datang ke TPS pada tanggal 14 Februari dan tentu saja mencoblos nomor 3. Itu yang kami siapkan. Baik. Sesuatu memang Baik. ya nggak bisa disebutin sekarang. Ya jangan dong. Gitu ya. Tapi yang jelas semangatnya tadi ya Bang Romanus pasti kreatif, inspiratif dan juga seru ya. Dan memorable. Memorable. Dan tadi itu ya inspiratif, mendorong orang. Kita ini kan pengen juga supaya tahun ini pemilunya turnout votersnya nambah lagi gitu kan. Iya, iya. Terlepas dari siapapun yang menang, tentu saja kalau kami mengharapkan 03 yang dipilih gitu kan. Tetapi ini kan pesta demokrasi, kita pengen supaya pemilunya juga sukses. Masyarakat yang takut, terintimidasi kalau misalnya berbeda pilihan, diharapkan enggak lagi gitu ya. Kita dorong untuk, atau yang masa bodoh gitu, karena ini ujiannya kan juga nanti liburan panjang ini di 14 Februari ya kan. Ada liburan tahun baru Imlek, lalu sebelumnya ada Isra Miraj, lalu ada apalagi tuh sebelumnya. Jadi ada beberapa hari libur nasional juga. Nah ini kan orang tinggal cuti 2 hari karena tanggal 14 udah pasti libur. Dia tinggal nambah Senin sampai Selasa, ya udah pasti liburnya bisa seminggu lebih tuh. Ya, nah, libur kita harapkan justru orang jangan sampai dikasih kesempatan libur tanggal 14 Februari jangan dibablasin jadi libur gitu ya. Benar, harus menggunakan haknya ya. Pilihnya. Betul. Baik, Bang Romanus terima kasih untuk bincang singkatnya di akhir pekan dan tentunya nanti kita tunggu gebrakannya di akhir kampanye seperti apa tadi memorable-nya walaupun kita tidak bisa spill tapi jelas hal-hal tadi yang ingin kita bangun semangatnya ya. Terima kasih Bang Romanus, sehat-sehat untuk Bang Romanus. Thank you. Ya, terima kasih.